gunung melahirkan Sultan Hamengkubuwono II bayi itu di lereng Gunung Sindoro. Anda bayangkan, perempuan Jawa itu di tahun-tahun itu kayak begitu. Kalau garis tarik ke belakang, nanti kita akan ketemu namanya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu dijuluki oleh Portugis dengan sangat takjub sebagai mawar laut utara. Kenapa? Ngirim kapal untuk menyerbu Malaka itu 2 kali. Masing-masing 150 kapal untuk menggempur Portugis di Malaka. Perempuan. Termasuk yang di Aceh ini namanya Laksamana Kemalahayati. Laksamana Kemalahayati ini gitu ya, melihat pelecehan dan tindakan-tindakan kasar yang dilakukan oleh pelaut-pelaut Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, menantang Cornelis de Houtman untuk duel di atas kapal. Pakai rencong, bro. Dan Cornelis de Houtman mati ditikam tepat di jantungnya oleh Laksamana Kemalahayati yang di Aceh selain menjadi Laksamana Laut, dia adalah panglima tertinggi pasukan yang disebut sebagai Inong Bale. Apa itu pasukan Inong Bale? Pasukan yang disusun dari janda-janda para mujahid. Ngeri wanita Indonesia di abad-abad itu. Dan itu shocking buat orang Eropa, itu mengerikan buat orang Eropa. Kok bisa ada perempuan-perempuan perkasa di Nusantara seperti ini? Jadi kalau bicara soal emansipasi, kita mengalami missing link antara tahun 1812 sampai masa Kartini. Terjadi perubahan yang sangat dahsyat dalam kultur sosial wanita. Kita diajari penjajah mulai 1812 itu bagaimana cara memperlakukan wanita. Padahal pra 1812 Islam sudah membebaskan wanita Indonesia dari belenggu, menjadikan mereka sebagai muslimah-muslimah tangguh sepanjang sejarah. Tangguh dan terpelajar. Ratu Ageng Tegalrejo itu menulis satu buku judulnya Serat Menak Amir Hamzah, menceritakan perjuangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Sekarang bukunya ada di British Library, satu di antara 7.000 buku yang dirampas secara resmi, karena ada yang ada yang dirampas secara tidak resmi. Ini yang dirampas secara resmi itu masih ada 7.000 buku di British Library yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Salah satunya ini nih, Serat Menak Amir Hamzah yang diatributkan penulisannya kepada Ratu Ageng Tegalrejo. Tebalnya berapa teman-teman? 3040 halaman. Anda bayangkan wanita di abad itu naik kuda oke, nembak oke, manah oke, nulis buku oke. Salimah Villa gak ada apa-apanya. Coba bayangkan, kayak apa terpelajar, cerdas, tangkas, tangguhnya wanita di zaman itu. Dan itu terhapus sejak 1812 ketika Pustaka Keraton Yogyakarta diangkut oleh Raffles ke Inggris. Berpeti-peti, bergerobak-gerobak, berkereta-kereta diangkut. Sama dengan Baghdad di tahun 1258 ketika dihancurkan Mongol. Buku-bukunya dibuang ke sungai Tigris, sampai sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam airnya, gelap karena tinta dan memerah karena darah orang-orang yang disembelih. Sejak saat itu dunia Islam kehilangan referensi peradaban. Maka kalau sebuah bangsa kehilangan referensi peradaban, apa yang terjadi? Dia manut sama yang lebih kuat, manut sama penjajahnya. Maka saya itu sering mengatakan keraton yang kita lihat hari ini sangat berbeda dengan keraton yang dilihat oleh Pangeran Diponegoro. Karena sebelum 1812 referensi peradabannya sangat kokoh. Dan itu ditulis oleh mereka. Literasinya luar biasa. Wong ibunda Pangeran Diponegoro saja nulis buku, Raden Ayu Mangkorowati. Istrinya Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Ratnaningsih, nulis buku. Pangeran Diponegoronya nulis 1100 halaman buku Baba Diponegoro, 150-an halaman serat risalah,
menjabarkan iman Islam ihsan, dan menulis serat cariyos sing ratu ing tanah Jawi kira-kira 200-an halaman. Dan judulnya sih serat cariyos sing ratu ing tanah Jawi, sejarah cerita raja-raja di tanah Jawa. Tapi dibuka pembahasannya dengan Nabi Adam. Jadi nasab dari Nabi Adam diuraikan ke bawah dengan segala kisah-kisah yang kemudian ada dalam Al-Quran dan hadis oleh beliau. Literate sekali zaman itu. Jadi sekali lagi, yang diperjuangkan Kartini itu karena sudah 100 tahun kegelapan. Dan kegelapannya itu belum lama, baru 100 tahun. Di abad-abad sebelumnya, wanita-wanita sangat luar biasa. Kembali ke cerita Laksamana Kemalahayati. Bayangkan, seorang perempuan menjadi Laksamana, mengepalai armada perang kerajaan Aceh yang berkekuatan 400 kapal perang. Ada zaman sekarang Laksamana wanita mengepalai 400 kapal perang? Gak pernah terjadi lagi dalam sejarah. Dan itu Nusantara yang mengukirkan. Makanya kemarin ada sebuah majalah di Timur Tengah itu menuliskan 10 wanita muslimah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Laksamana Kemalahayati masuk. Termasuk 10 wanita paling muslimah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Bersanding dengan Syajaratud Dur, Ratu Ayyubiyah di Mesir. Bersanding dengan Fatimah Al-Fihri, pendiri Universitas Kairouan, perguruan tinggi terkemuka dan masih bertahan sampai saat ini. Gitu ya. Ini keren-keren gitu ya. Muslimah Nusantara sejak dulu gitu. Nah, rekan-rekan yang insya Allah, kembali ke Handbook Van Bodang, sumber ketiga dari primer penulisannya Pak Wiji Saksona adalah sebuah pustaka di Keraton Yogyakarta, judulnya Serat Wali Sana. Serat Wali Sana. Serat itu buku atau kitab Wali Sana. Ternyata pelafalan di keraton itu bukan Wali Songo, tapi Wali Sana atau Wali Songo. Wali Sono. Bisa dari kata walius sana, orang-orang yang mendapatkan pujian tinggi karena kiprah besarnya di tengah masyarakat, atau wali sana. Sana itu artinya tempat, mengepalai wilayah-wilayah dakwah. Serat Wali Sana, pustaka Keraton Yogyakarta ini ditulis pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram. Hanya selisih kira-kira 150 tahun dari kiprah para wali itu sendiri. Jadi Sultan Agung memerintahkan penulisan sejarah perjuangan para wali dari sumber-sumber yang ada pada zaman tersebut. Nah, menarik teman-teman yang insya Allah, dari ketiga sumber primer ini Pak Wiji Saksona sampai pada satu kesimpulan betapa luar biasa penuh hikmahnya dakwah yang dijalankan oleh para wali. Jadi kita bisa membayangkan sekarang trackingnya kan sudah sampai pada kesimpulan Maulana Malik Ibrahim itu orang Azerbaijan. Makanya sekarang kedutaan besar Azerbaijan di Jakarta itu memajang lukisan wajahnya Maulana Malik Ibrahim. Tahu Azerbaijan itu di mana? Lihat peta dunia, fokus ke Turki, geser mata ke arah timur dari Turki, naik ke atas sedikit. Nah, di situ Azerbaijan. Jauh perbatasan antara Asia dengan Eropa. Dalam sekali di tepi Laut Hitam. Dari orang Azerbaijan, dia pergi ke Mesir. Tiba di Mesir, belajar di Al-Azhar. Maulana Malik Ibrahim kemudian tertarik sekali pada sebuah buku yang ditulis kira-kira seabad sebelumnya oleh seorang pengelana agung bernama Ibnu Battuta. Buku yang diberi judul Ar-Rihlah itu mempesonanya sedemikian rupa sehingga dalam hatinya tumbuh tekad baja. Negeri yang dikenalkan Ibnu Battuta ini masih banyak yang belum beragama Islam. Tugasku berdakwah ke sana.